welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bukan mau buat video tutorial, tapi buat konten The Horror Story atau cerita horor. Di konten ini aku bakalan ceritain kalian cerita urban legends atau creepypasta yang menurut aku seram. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa like and subscribe. Oke, kita lanjut ke cerita yang pertama. Cerita pertama berjudul The Scar, atau dalam bahasa Indonesia berarti segi 4. Alkisah 5 orang pendaki gunung tersesat di tengah pegunungan bersalju. Versi lain cerita mengatakan mereka merupakan korban selamat dari suatu kecelakaan pesawat. Karena tidak kuat, salah satu dari kelima pendaki itu akhirnya meninggal. Namun keempat temannya yang lain menolak meninggalkan jenazah teman mereka di tengah gunung dan memutuskan membawanya. Hingga suatu saat, di tengah badai salju, mereka menemukan sebuah pondok kayu. Mereka bersyukur dan segera berlindung di dalam pondok kayu itu. Pondok itu berbentuk segi 4. Pondok itu tampak sudah tua namun masih kokoh. Celakanya, sama sekali tak ada penerangan di dalam pondok itu. Sehingga mereka terpaksa menghabiskan malam dalam kondisi gelap gulita. Mereka meletakkan jasad teman mereka di tengah ruangan yang berbentuk segi 4 itu. Mereka mulai bercakap-cakap. Malam ini kita tidak boleh tidur. Bila kita tidur, bisa-bisa kita tidak akan bangun lagi. Ya, aku tahu, tapi bagaimana caranya? Bila kita tidak melakukan sesuatu, kita pasti akan tertidur. Aku tahu, kita lakukan saja suatu permainan. Usul salah satu dari teman mereka, masih dalam kondisi gelap gulita. Mereka sama sekali tak bisa melihat satu sama lain. Jadi mereka tak tahu dengan siapa mereka berbicara dan siapa yang mengusulkan permainan. Permainan apa? Begini, ruangan ini kan berbentuk kotak. Bagaimana jika masing-masing dari kita berempat berdiri di setiap pojok ruangan? Nah, saat permainan dimulai, salah satu dari kita berlari ke arah pojok ruangan terdekat dan menepuk punggung temannya yang ada di situ. Lalu ia yang ditepuk punggungnya harus berlari lagi untuk menepuk punggung temannya yang ada di pojok terdekat dengannya. Begitu seterusnya hingga kembali ke orang pertama dan diteruskan sampai fajar tiba. Itu ide yang bagus. Semua orang tampaknya setuju. Dengan begitu, kita akan bergerak semalaman dan tubuh kita akan terasa hangat. Akhirnya permainan itu dimulai. Masing-masing dari mereka, sebut saja A, B, C, dan D berdiri di pojok ruangan. A mulai berlari ke B dan menepuk pundak B. B kemudian langsung berlari dan menepuk pundak C. C lalu berlari menepuk pundak D dan begitu seterusnya. Mereka melakukan permainan itu hingga pagi. Saat pagi tiba, mereka mulai merasa lega. Cahaya mulai menerangi seluruh ruangan, sehingga mereka bisa melihat seisi ruangan. Salah satu dari teman mereka rupanya mengenali tempat ini, dan tahu jalan keluar dari tempat itu. Namun, saat mereka menyadari bentuk ruangan yang mereka tempati sejak malam, mereka mulai sadar ada yang tidak benar. Lalu mereka mulai ketakutan. Permainan itu ternyata tak sesimpel yang mereka duga. Permainan dimulai ketika A berlari dan menepuk pundak B. B kemudian berlari dan menepuk pundak C. C kemudian berlari menepuk pundak D. Sampai di sini tak ada yang masalah. Namun ketika D berlari ke A, semestinya tak ada orang di sana. Sebab A sudah berada di B, benar bukan? Sehingga D harus berlari 2 kali agar dapat menepuk pundak A. Namun saat mereka bermain, tak ada seorang peserta pun yang harus berlari 2 kali. Saat tiba di A, dia menepuk pundak seorang yang kemudian berlari menepuk pundak A yang sedang berada di B.
Mereka pun sadar permainan ini, walaupun dilakukan di ruangan berbentuk segi empat, tak bisa dilakukan oleh 4 orang. Permainan ini harus dilakukan oleh 5 orang, namun mereka hanya ada berempat saat mereka melakukan permainan itu. Lalu mereka menatap jenazah teman mereka yang terbujur kaku di tengah ruangan. Ya, mereka tak hanya berempat di ruangan itu. Mereka berlima.